tetapi kita harusnya mempergunakannya dengan baik. Dipulihkan, bukan hanya sampai di situ, tetapi juga menjadi pertanyaan, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita pulihkan ibadah kita. Jangan seperti yang dikritisi oleh Nabi Yesaya, kamu berpuasa tetapi kamu melupakan cinta kasih. Kamu beribadah tetapi kamu melupakan cinta kasih. Yesaya mengatakan, kalau ini kamu lakukan, maka Tuhan akan berjalan di depan, kebenaran akan berjalan di depan, kekuatan akan berjalan di depan, berkat akan berjalan di depan. Lakukanlah ibadah dengan membuat warga jemaat sungguh-sungguh merasa terberkati. Dan karena ini menyangkut pemulihan ibadah, maka ini juga menyangkut para penderita. Jangan asal menderita, jangan asal naik di mimbar. Mimbar ini keramat. Di sini yang disampaikan adalah firman dan kehendak Tuhan. Jangan pernah main-main dengan firman. Para pelayan gereja Toraja, gereja-gereja, para pelayan di perkantoran, di mana-mana saja, melayanilah dengan hati nurani yang murni. Katakanlah kepada dirimu, kita akan berhadapan dengan begitu banyak orang yang menantikan sesuatu yang menjadi pegangan hidup mereka. Ibadah kita harus dipulihkan. Janji-janji yang kita ucapkan untuk melayani dengan baik juga harus dipulihkan. Tidak ada yang tidak memulihkan diri. Ingatlah, Israel sejak pemanggilan Abraham tahun 2000, Abraham dipanggil. Kitab Nabi Yesaya yang ditulis itu sekitar tahun 700. Jadi perjalanan Israel itu sudah 2300 tahun sampai kepada Nabi Yesaya. Tetapi masih diminta untuk memulihkan diri. Mengapa? Karena bangsa ini menurut Tuhan Yesus adalah bangsa yang kepala batu. Tidak mau dengar-dengaran. Hari ini bertobat, besok buat lagi. Saya cuma takut panitia mempersiapkan bahan ini, jangan-jangan juga orang Toraja orang kepala batu. Mungkin dalam pandangan panitia orang Toraja kepala batu. Dan karena itu harus mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Pulihkanlah dirimu agar supaya terang menyala. Dan bacaan kita Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Dia adalah hidup. Maka sesungguhnya yang mau dikatakan ialah bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia hidup dan menjadi hidup bagi banyak orang. Dari dirinya
mengalir aliran-aliran hidup yang sungguh membuat manusia bercahaya. Kalau dia katakan bahwa aku adalah terang, maka ini berarti dialah kesejahteraan kita, dialah sumber kesejahteraan kita. Damai sejahtera daripadanya, kesejahteraan kita daripadanya. Dia adalah terang yang juga sekaligus memperlihatkan kepada kita hal-hal yang perlu dan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak perlu, karena kita telah hidup dalam terang. Dan terang yang kita miliki itu ditancapkan kepada sumber terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah mengatakan kepada kita, akulah terang dunia. Akulah damai sejahtera. Damai sejahteraku mengalir memasuki dunia, memasuki kita, dan memasuki masyarakat Toraja secara luas, memasuki Indonesia, memasuki dunia ini. Dia adalah terang. Terang yang dipancarkan oleh Kristus dari dalam hatinya, terang damai sejahtera, bukan hanya milik kita, tetapi milik semua manusia yang diam di bawah kolong langit di bumi ini. Kepada mereka juga kita tunjukkan damai sejahtera. Kita harus menjadi agen-agen perdamaian dan menjadi agen-agen untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan damai sejahtera dari Kristus kita tampung di dalam diri kita. Banyak sekali orang suka menampung terang yang diberikan oleh Kristus kepadanya, damai sejahtera, kesejahteraan yang diberikan Kristus. Banyak sekali orang menampungnya. Kalau tidak bisa dikatakan, banyak sekali orang yang sekte, yang kikir, yang menenteng. Banyak sekali. Mengapa damai sejahtera yang diturunkan oleh Kristus kepada kita harus tertahan? Teruskanlah kepada dunia, dan dunia akan tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Teruskanlah kepada dunia, dan dunia tahu bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit. Teruskanlah kepada dunia bahwa Ia berjanji untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Dan terakhir, lalu kata tema kita untuk diteguhkan, dikuatkan. Iman yang kita terima harus menguatkan dan meneguhkan kita supaya kita menjadi terang. Hari ini banyak yang akan dibaptis, akan menerima dari Kristus berkat dan pemeliharaan. Tetapi anak-anak ini masih kecil. Hanya saja momen yang bersejarah ini dirindukan oleh banyak orang dan banyak jemaat-jemaat. Di mana-mana tanggal 12 baptisan kudus akan dilaksanakan. Semua rindu untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi. Tetapi jangan berhenti di sana. Bapak Ibu yang akan menyerahkan anak-anak untuk dibaptis, Anda semua akan berjanji untuk mendidik dan mengajar dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya katakan ini karena sudah banyak orang yang menyerahkan anak-anak dibaptis gagal mendidik anak-anaknya. Yang dibaptis pada perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja tidak boleh gagal.
Setuju? Setuju? Wah, kurang saja suaranya. Setuju? Ya. Dan ini dengar juga oleh KSB. Jadi bukan kita saja, tetapi orang putusan KSB yang datang ini dengar bahwa mereka akan mendidik anak-anak mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara-saudara. Kalian dulu kemulah. Amin.